Ini laptop MacBook Air M1 yang keluarnya udah lumayan lama dan menjadi laptop favoritku waktu dia baru keluar sampai sekarang. Tapi laptop yang sama ini juga yang bikin aku berpikir, apakah ini kesalahan terbesar Apple? Biar lebih jelas, coba kita mundur dulu. Singkat cerita, aku sempat cerita pengalamanku pakai laptop ini di video lalu. Laptop ini tuh aku rekomen karena ini benar-benar best bang for your buck banget. Nggak ada yang nyaingin performanya di kelasnya. Bayangin, ini tuh laptop entry level, tapi kita bisa pakai ngedit video 4K, pakai seharian tanpa ngecas, baterainya tuh irit banget. Secret kalau kita keluar nginep nggak perlu dibawa itu charger, aman. Bahkan kalau nggak dipakai kerja berat tuh bisa dipakai 2-3 hari tanpa ngecas. Ini dengan catatan pas dibawa keluar tuh baterainya penuh ya, jangan pas keluar ada 10%, nggak bakal tahan itu. Terus dia kan nggak ada fan yang berarti secara otomatis dia tuh nggak berisik tapi nggak panas juga karena dia kerjanya efisien. Kedar catatan, aku pakai ini tuh buat video editing aja. Jadi kalau ditanya desain 3D, Blender dan lain-lain, jawabannya nggak tahu. Tapi dari pengalamanku, selama kita memakai software yang memang udah optimize untuk chip Apple Silicon alias keluarga M seriesnya Apple, harusnya sih aman-aman aja ya. Untuk ukuran laptop entry level pun kekurangannya tuh nggak banyak ya. Kalau dari aku, portnya kan ada dua ya, tapi dua-duanya tuh ada di sebelah kiri. Andai kan dia ada dua, tapi satu di kiri dan satu di kanan tuh kayaknya bakal lebih nyaman deh. Tapi ya oke lah. Dan kalau lagi ngerender video yang cukup panjang, dia ini ngerendernya agak lama. Ya sebenarnya bisa dimaklumi. Dia kan nggak ada kipasnya, jadi mungkin untuk menjaga max performance-nya itu agak susah. Jadi kalau mau dipaksa untuk kerja berat untuk waktu yang lumayan panjang gitu, mungkin MacBook Pro atau Mac Mini bakal lebih pas. Jadi kalau mau dirangkum dalam satu kata, ya ini laptop yang cukup lah. Mau dipakai apa aja ya bisa. Tapi mungkin kita perlu workaround atau semacamnya. Dan inget, sekali lagi, ini tuh laptop entry level. MacBook Air pula kan. Itu rangkuman secara singkat, kalau mau info lebih lengkapnya bisa nonton video yang ada di sini. Itu pengalamanku memakai laptop ini di tahun 2021. Yang masih valid sampai sekarang. Udah tahun 2023, udah tengah-tengah pula kan. Bayangin, udah keluar itu M2 chip sekeluarga. Dikit lagi udah mau keluar kali yang M3. Tapi sampai sekarang, kalau lagi ngobrol sama orang dan ada yang nanya rekomendasi laptop, dijelasin lah kurang lebih butuhnya tuh ini, itu. Habis ngobrolan itu semua tuh ya dari A, B, C sampai Z, dan gue tanya balik, sekarang pakai laptop apa? Jawabanku tuh hampir selalu ambil MacBook Air M1 aja, puas dah dijamin. Belum lama ini pas aku jawab hal yang sama itu, aku baru ngeh dan berasa kayaknya laptop ini udah keluar buat waktu yang lama deh. Dan pas aku cek, bener dong, dia keluar di akhir tahun 2020. Tapi masih jadi rekomendasiku ke orang-orang yang nanya laptop sampai sekarang. Mind blown. Karena gini, laptop ini tuh harganya makin sekarang tuh makin turun kan. Kayaknya terakhir tuh harganya di kisaran 12 juta. Kadang-kadang kurang malahan. Kalau kita mau naik ke MacBook Air M2 misalnya, itu harganya kalau nggak salah 17 jutaan. Tapi SSD-nya tuh agak lebih pelan. Jadi kalau mau lebih nyaman, lebih enak kalau di-upgrade ke yang 512 GB. Dan itu harganya udah naik ke sekitar 21 jutaan. Dan kalau udah rela ngeluarin uang segitu, aku lebih rekomen untuk nabung sedikit lagi dan mendingan sekalian ambil MacBook Pro M1 Pro. Aduh, kenapa namanya susah banget. Emang lebih mahal sedikit, ada di sekitar 26-27 juta. Tapi dengan biaya tambahan itu dapat chip M1 Pro, RAM 16 GB, SSD 512 GB, displaynya lebih bagus, dapat SD card reader, pokoknya jauh lebih mantep deh. Tapi balik lagi ke MacBook Air, karena aku nggak mau terlalu mending nanti jadi out of topic juga ya. Jadi intinya di kelas harga segitu, sampai sekarang, laptop MacBook Air M1 ini masih jadi rekomen andalanku. Itu karena chip M series yang dibikin sama Apple tuh mantep banget. Aku jadi hampir nggak pernah merekomen laptop atau komputer dengan chip M2. Ya kalau budgetnya memungkinkan ya silahkan banget. Tapi gini loh, aku sebagai pengguna MacBook Air M1 dan Mac Studio M1 Max, aku nggak merasa ada kebutuhan untuk upgrade ke M2. Dan aku yakin ini hal yang banyak dirasain sama para pengguna chip M1. Dan ini agak aneh banget, karena kita kan terbiasa ya dengar hal kayak beli sekaliannya bagus saja biar tahan lama, atau buy it nice or buy it twice. Ini bikin aku kepikiran, apakah ini kesalahan desain Apple? Mereka tuh nyangka nggak sih chip M1 yang mereka bikin tuh bakal jadi sebagus itu? Sampai-sampai tetap jadi rekomendasi walaupun udah keluar chip M2 sekeluarga tuh. Ya sejujurnya aku sendiri sih nggak menyangka ya chip M1 tuh bakal jadi sebagus ini. Setelah cukup lama pakai Mac Studio M1 Max yang base spec ini aja tuh sampai sekarang masih tetap kadang-kadang agak shock. Pas pindah dari Intel ke M1, rasanya tuh bener-bener kayak lompat jauh banget. Dan kalau kita lihat progres dari M1 ke M2 nih, ya kayak spek BAM tahunan aja lah rasanya. Sekedar reminder juga, aku sering ngomong hal yang sama ini. Tapi gini, namanya teknologi itu kan pasti maju terus. Tapi dengan keluarnya barang baru, bukan berarti yang lama tuh jadi jelek. Di case ini, dengan keluarnya chip M2, bukan berarti M1 jadi jelek. Ya, dia gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah dari dia. Jadi itu food for thought saja di video kali ini. Kesimpulannya, MacBook Air M1 di tahun ini masih sangat-sangat recommended banget dari aku. Gambaran tuh gini, misalkan Mac Studio ini tiba-tiba rusak, jangan sampai dong. Tapi misalkan dia rusak ya tiba-tiba, aku yakin aku bisa ngerjain semua hal yang aku perlu kerjain di laptop MacBook Air M1 ini. Walaupun jadinya mungkin jadi perlu bikin proxy, perlu bikin ini, perlu bikin itu. Mungkin jadi perlu makan waktu yang jauh lebih lama, tapi bisa. Kalau ada budget lebih daripada MacBook Air M2, aku lebih rekomen coba cek ke MacBook Pro M1 Pro deh. Mungkin lebih worth it. Dan kalau nggak perlu ke portablean sebuah laptop, bisa cek Mac Mini atau Mac Studio M1 series yang masih recommended banget dan harganya udah turun sekarang. Buat info lengkapnya masing-masing, bisa cek video rekomendasi yang muncul ada di sini. Itu aja video kali ini. See you di next video.